Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnin Mubaraka dan teman saya Bella Yuni Tamara akan menyampaikan hasil observasi kami yang kami lakukan di Masjid Nurul Iman Jalan Tapinsari Tanggal 2. Hasil observasi ini kami gunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pengetahuan Islam yang diambil oleh Bapak Ismail dan Ibu Ella Izzatillah. Berikut pemaparan yang berikut. Masjid Nurul Iman berada di Jalan Tanjung Sari Utara 2, Tambak Aji, Ngalian, Semarang. Lembaga pendidikan yang berada di Masjid Nurul Iman yang pertama ada Majelis Taklim wa Tahlil, yang kedua ada TPQ dan Madi Nurul Iman, yang ketiga ada Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman atau disingkat IRMA Nurul. Nah, petugas yang bertanggung jawab yaitu takmir masjid yang sekarang ini diketuai oleh Bapak Tafsir. Visi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Masjid Nurul Iman. Nah, pendidikan anak usia dini atau PAUD itu juga masuk ke dalam lembaga yang ada di masjid, akan tetapi penanggung jawabnya bukan lagi dari takmir masjid, akan tetapi ditanggung jawabi oleh Pak RW. Nah, visi tersebut yaitu membangun generasi cerdas, terampil, dan berbudi mulia, tentunya dengan berlandaskan Islam. Misi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Masjid Nurul Iman yaitu soleh, smart, dan soulful. Untuk memenuhi tugas ini yaitu ilmu pendidikan Islam, nah kami mengobservasi atau menganalisis kegiatan-kegiatan Islami yang ada di masjid. Khususnya sekarang ini kami mengobservasi yang ada di Masjid Nurul Iman. Nah, pendahuluan yang pertama yaitu masjid merupakan tempat ibadah yang sangat berperan dalam pemberdayaan umat muslim. Di dalamnya digunakan sebagai tempat yang sangat berguna untuk menunjang ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masjid itu salah satu bisa dibilang rumah Allah atau tempat ibadah kita, sehingga dimana kita ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa datang ke masjid. Selain di masjid juga kita bisa melakukannya di rumah, akan tetapi rumah ibadah yang ada di Islam itu masjid yang menjadi lembaga atau menjadi tempat ibadah utama. Yang kedua, oleh karena itu, masjid tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, tetapi juga digunakan sebagai fungsi sosial dan fungsi pendidikan, sehingga masjid juga biasa disebut sebagai tempat ibadah yang multifungsi. Segala kegiatan yang bermanfaat bagi umat muslim bisa dilakukan di dalam masjid. Contoh kegiatan-kegiatannya yaitu tadi ada PAUD atau Madin, TPQ yang berkaitan dengan lembaga-lembaga keislaman yang bernuansa non formal. Akan tetapi yang dijadikan poin utama di sana, sekalipun itu lembaga non formal, dia membangun sebuah generasi baru, yaitu generasi yang bernafaskan Islam atau dia berbasis keislaman yang dilakukan dilakukan sejak dini. Jadi dimulai dari anak-anak usia dini yaitu dari PAUD, kemudian ada TPQ, dan selanjutnya ada remaja masjid, kemudian ada yang dari takmir masjid yang bertanggung jawab atas semua kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu. Dengan demikian, masjid berperan besar dalam siklus kehidupan umat manusia, bahkan sampai sekarang masjid menjadi markas yang penting untuk penyebaran Islam. Dalam tempat mulia ini, bertemulah segala jenis ilmu pengetahuan yang bermacam ragamnya menjadi tempat belajar, mendiskusikan, dan mengkaji ilmu-ilmu bersama-sama dengan guru besar dan terkenal di zamannya. Nah, masjid itu selain dijadikan sebagai tempat penyebaran agama Islam atau tempat untuk mengembangkan agama, juga digunakan sebagai tempat-tempat ilmu pengetahuan yang lain, misalkan pengetahuan umum. Secara tidak langsung, karena sebelum ini atau sebelum adanya Unity of Science itu kan kebanyakan ilmu itu dibagi menjadi dua, ada ilmu agama dan juga ilmu umum. Akan tetapi secara umum sebetulnya ilmu itu berasal dari satu, yaitu ilmu bukan ilmu agama, bukan ilmu umum, tapi ilmu gitu yang berasal dari Allah. Nah, masjid itu secara tidak langsung dia kan membahas mengenai agama-agama, akan tetapi sebetulnya lebih daripada itu. Yang dibahas apa nanti ada berbicara mengenai kemasyarakatan, kemudian tentang persaudaraan, yang itu tidak hanya dibahas untuk agama semata-mata, seperti itu.
Fungsi masjid. Masjid biasa digunakan sebagai satu, pusat pembinaan akidah dan akhlak jamaah. Yang kedua, sebagai pusat pengembangan agama Islam. Yang ketiga, sebagai pusat beribadah umat Islam, pusat pembinaan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat yaitu pusat penyebaran agama Islam, pusat musyawarah umat Islam. Nah, seolah-olah dari fungsi-fungsi ini itu hanya membahas mengenai keislaman atau ajaran agama Islam. Memang pada dasarnya Islam itu menjadi fondasi, akan tetapi lagi-lagi bahwa kita itu hidup bermasyarakat, hidup berpolitik, itu pun nanti bakalan dibahas ketika ada di masjid. Jadi kajian-kajiannya itu sangat luas, tidak hanya berbatas kepada agama. Sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman berdiri tahun 2000-an dengan kurun waktu yang tidak bisa kami tentukan, karena ketika kami observasi Bapak Miftah belum memberikan pastinya kapan masjid itu berdiri dan kapan masjid itu sudah digunakan untuk masyarakat beribadah. Akan tetapi pada tahun 2000-an itu masyarakat mulai berbondong-bondong untuk beriuran atau mencari donasi untuk membangun masjid itu. Karena apa? Masyarakat Tanjung Sari Utara itu sangat jauh jaraknya ketika harus ke masjid, karena masjid utamanya saat itu ada di Masjid Ngalian. Nah, oleh karena itu agenda sholat jamaah sebelum adanya Masjid Nurul Iman itu mereka melakukan sholat di rumah warga yang dianggap luas, yang mereka yang luas itu mereka gunakan untuk sholat berjamaah. Nah, dulu sebulan sekali mengadakan kliwonan sebagai agenda bulanan, jika sekarang diganti dengan malam Jumat sebagai agenda mingguan. Nah, agenda tersebut dilaksanakan untuk mengikat ukhuwah Islamiyah antar warga, karena warga Ngalian itu rata-rata bukan warga asli tetapi pendatang. Nah, karena itu petinggi dari desa itu berusaha untuk mengikat antar persaudaraan dari antar warga. Nah, dengan cara itu yang dulunya itu berawal dari rumah ke rumah atau dari rumah warga ke warga, saat ini ketika COVID-19 itu petinggi mengusahakan untuk bisa berjalan atau berlangsung kegiatan-kegiatan tersebut di masjid. Nah, pendiri dari masjid tersebut yaitu suami dari dosen syariah. Selain itu, lembaga-lembaga yang dijadikan sebagai lembaga utama atau lembaga pendidikan Islam untuk usia dini, misalkan ada PAUD dan TPQ. PAUD dan lembaga pendidikan lain baru didirikan setelah adanya majelis-majelis ilmu yang diadakan di Masjid Nurul Iman. Nah, majelis tersebut yang dimaksud yaitu seperti remaja masjid, kemudian ada agenda-agenda harian, bulanan, ataupun mingguan yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman. Kegiatan di Masjid Nurul Iman. Kegiatan tersebut dibagi menjadi harian, mingguan, dan bulanan. Nah, agenda harian misalkan seperti sholat berjamaah dari 5 waktu. Mengadakan kegiatan rutin dari lembaga pendidikan Masjid Nurul Iman yang dinaungi oleh pemerintah setempat. Pemerintah yang dimaksud yaitu kepala desa, kemudian Pak RW, Pak RT, dan juga dari takmir masjid itu sendiri. Agenda mingguan. Kegiatan mingguan setiap malam Jumat diadakan tahlil untuk laki-laki dan perempuan. Malam Senin ada cobaan. Jadi ada 2 agenda mingguan yang selalu dilaksanakan hingga saat ini, sekalipun saat ini sedang masa Covid. Agendanya hanya saja pernah dialihkan dari rumah warga ke masjid, yang dulunya itu sebelum Covid itu dilaksanakan di rumah-rumah warga, tapi saat ini dilaksanakan ketika masih di hari yang sama, malam Senin, dan ketika kliwonan itu atau malam Jumat itu dilaksanakan di masjid untuk menjaga jarak. Agenda bulanan. Setiap bulan diadakan acara kliwonan yang dihadiri oleh ibu-ibu di penduduk sekitar Masjid Nurul Iman. Agenda kliwonan ini seperti agenda tahlilan yang diberlangsungkan untuk mengikat persaudaraan juga, akan tetapi dilaksanakan dalam 1 bulan sekali. Kemudian ada remaja masjid yang sampai saat ini itu kadang berjalan, kadang tidak, akan tetapi
ikatan remaja masjid yang ada itu sudah dibimbing dan juga sudah digerakkan untuk bisa memajukan ataupun bisa memberlangsungkan kegiatan-kegiatan Islami untuk para remaja, sama halnya seperti PAUD dan juga TPQ seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu di mana kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada penjelasan di atas. Maka kegiatan-kegiatan pendidikan Islam yang diadakan di Masjid Nurul Iman dilakukan secara rutin sebelum adanya pandemik COVID-19. Nah, tetapi setelah adanya pandemik ini, maka kegiatan yang biasanya dilakukan dibatasi dan dialihkan dengan kegiatan yang membatasi setiap jamaahnya untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Jadi kegiatan ini seperti majelis taklim rutin dan kegiatan pembelajaran pada PAUD dan Madin Nurul Iman itu dibatasi. Contohnya saja pada PAUD, di mana pembelajarannya tidak dilakukan lagi di Masjid Nurul Iman, tetapi dilakukan di rumah masing-masing atau secara online. Nah, jika dilihat dari hasil observasi yang telah kita laksanakan, maka Masjid Nurul Iman ini sudah menjadi lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan dan memakmurkan masjid dengan sangat baik, di mana terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan setiap hari, minggu, bahkan bulanannya, itu secara rutin dilaksanakan untuk mengembangkan dan memakmurkan Masjid Nurul Iman. Nah, jadi pemanfaatan masjid sebagai pusat pendidikan Islam tentunya itu sangat penting ya, di mana di dalamnya digunakan untuk memakmurkan masjid dan mencerdaskan masyarakat seperti anak-anak usia dini, remaja, dewasa maupun lanjut usia. Di dalamnya mencakup semua pembelajaran yang mendekatkan kita sebagai hamba Allah untuk lebih dekat dan lebih baik setiap harinya di masjid dengan beribadah kepadanya. Nah, agar pencapaian masyarakat atau dalam memanfaatkan masjid untuk kegiatan-kegiatan umum dan pembelajaran yang positif tentunya, di mana digunakan untuk membina umat, memperbaiki akhlak, dan memberikan energi positif di lingkungan sekitar masjid, dan menciptakan bibit-bibit unggul dengan nilai keislaman yang tinggi pada anak-anak untuk mengenal agama sejak dini. Sehingga pada Masjid Nurul Iman ini tentunya sudah menjalankan fungsi masjid, yaitu untuk membangun dan mencerdaskan anak-anak usia dini lewat pembelajarannya, yaitu seperti sudah dibangunnya PAUD pada Masjid Nurul Iman. Nah, ini merupakan bukti observasi bersama takmir atau wakil takmir, yaitu Pak Mahfud di Masjid Nurul Iman. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.